ketiga calon ini adalah ketiga-tiganya sangat kesulitan memilih wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Ya, kemarin saya Kombur sendiri bersama Kripto Kisaran News. Oke, kembali dengan Kombur sendiri di Kripto Kisaran News ya. Kali ini kita akan mencoba sedikit membicarakan tentang politik terkait dengan suksesi di 2024 ya, baik itu legislatif maupun pemilihan presiden. Jadi saat ini kita punya 3 calon presiden ya, bakal calon presiden yang masing-masing punya pendukung partainya ya. Ganjar Pranowo ya yang didukung oleh PDIP, kemudian Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra dengan kawan-kawan, kemudian Anies Baswedan yang didukung oleh PKS, Demokrat dan Nasdem. Itu jika koalisi ini bertahan sampai di menjelang Pilpres. Yang menarik dari ketiga calon ini adalah ketiga-tiganya sangat kesulitan memilih wakil presiden, bakal calon wakil presiden. Ya, kemarin saya mengharapkan ada salah satu calon ya, mengharapkan itu memilih Bapak Mahfud MD karena beliau sekarang lagi ngetren dan konsistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia itu cukup menarik. Oke, lepas dari masalah itu, saya tetap kembali berharap ada salah satu calon yang merangkul Pak Mahfud. Tapi ternyata sampai beberapa lama kita tunggu, belum ada satu orang pun bakal calon presiden ini yang mencoba mendekati Pak Mahfud MD. Yang ada adalah mereka masih tetap menjajaki ya, menjajaki siapa-siapa saja yang mungkin potensial dijadikan wakil presiden. Dari sekian banyak ya, dari sekian banyak manuver untuk mencari siapa bakal calon presiden, saya sangat tertarik dengan manuver Prabowo Subianto yang mencoba mendekati Kaisang, putranya Pak Jokowi. Untuk Prabowo ya, untuk Prabowo sebagai bakal calon presiden ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Mengingat beliau ini adalah kalau saya bilang incumbent calon presiden. Karena saya sudah berapa kali mencoba ya, sudah berapa kali mencoba dan belum berhasil. Artinya kita dapat membuat sebuah analisa. Memang Prabowo punya pendukung, tapi juga banyak yang kontra terhadap beliau. Sehingga perolehan suara beliau sampai beberapa kali pun mencalonkan diri sebagai bakal presiden itu akan tetap seperti itu. Artinya stagnan ya, stagnan. Yang mencintai beliau dan yang membenci beliau itu pasti ya diyakini itu saja. Kalaupun sekarang ada pemilih pemula yang milenial begitu, belum tentu juga mereka mengenal Prabowo secara pribadi. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat semacam analisa bahwa yang cocok mendampingi Prabowo itu adalah tokoh-tokoh yang berbasis masa Islam. Itu salah satu harapan saya ya. Harapan saya supaya Prabowo suaranya bisa terdongkrak. Artinya pendukung dia yang sudah ada itu yang selama ini sudah memposisikan diri memilih Prabowo itu akan terdongkrak jika dia memilih tokoh-tokoh yang berbasis Islam. Jadi ketika Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, itu memang kalau dari dulu saya tidak sependapat ya, tidak sependapat karena memang
nggak akan bisa mengangkat suara Prabowo sama seperti ketika sebelumnya gitu. Tapi kali ini langkah memilih mendekati Kaisang, kita masih tanda kutip karena kita belum tahu apakah ini jadi pasangan cawapres dari Prabowo atau dia kembali menggait Sandiaga Uno, kita belum tahu. Tapi pemilihan Kaisang, pendekatan terhadap Kaisang, kemudian jawaban-jawaban cerdas Kaisang yang begitu menohok, terkesan terkesan simple, cuek begitu, maka pemilihan pribadi Kaisang ini saya anggap langkah brilian, ya, langkah brilian. Alasan pertama saya anggap ini brilian adalah dengan majunya nama Kaisang, ya, majunya nama Kaisang ini tentu saja sudah bisa memecah suara di Jawa Tengah, ya, di mana Jawa Tengah sebagaimana kita ketahui adalah merupakan basis suara terbesar dari Ganjar Pranowo, ya, Ganjar Pranowo. Ini kita lepas dari membicarakan Anies Baswedan. Jadi langkah itu cukup brilian jika Kaisang memang dipilih jadi cawapres. Selain itu tentu saja cawe-cawenya Jokowi yang sekarang diributkan orang, di mana cawe-cawe ini akan terus diusahakan oleh Jokowi dengan harapan akan terjadinya keberlanjutan dari program-program beliau. Misalnya tentang IKN, ya, Ibu Kota Nusantara itu, jika seandainya Presiden mendatang tidak meneruskan proyek yang telah dirancang oleh Jokowi, maka akan timbul kesia-siaan seperti kesia-siaan Hambalang itu, ya, Hambalang yang kompleks olahraga kemudian terbengkalai sampai hari ini. Jadi sebenarnya cawe-cawe Jokowi yang dianggap sebagian orang negatif seperti Rocky Gerung dan lain sebagainya, tapi dari sisi penjelasan Jokowi, cawe-cawe yang dia maksud itu sebenarnya bisa dimaklumi dan logik, ya, logik. Oke, sekali lagi, jika Prabowo memilih Kaisang sebagai wakil presiden misalnya, ya, seandainya, maka saya bilang tadi itu langkah brilian dan ada beberapa keuntungan. Yang pertama tadi memecah suara Ganjar di Jawa Tengah tentunya, kemudian ya pasti di-endorse oleh Presiden Jokowi terkait dengan keberlanjutan programnya. Oke, sekian Komur sendiri terkait tentang cawapres pilihan Prabowo. Apakah ini benar atau tidak? Kita tunggu waktu yang membuktikannya. Kemudian jika Anda rasa Kombur ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di Kombur sendiri berikutnya.